Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Keilmuan, selamat datang di podcast UKM Keilmuan Selingkup Universitas Bengkulu. Nah, kali ini kalian ditemani sama orang yang baru ya guys. Di sini perkenalkan, nama aku Ayuenia Purnamasari. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya mahasiswa seringkali dikenal sebagai agent of the change, social control, sekaligus generasi penerus bangsa. Namun, yang kita tahu tuh mahasiswa tuh biasanya kuliah, masuk ke kelas, tapi setelah itu kemana? Nggak tahu kan? Nah, nilai akademik tuh emang wajib banget ya dikejar sama mahasiswa zaman sekarang. Tapi di kehidupan kampus juga jadi tempat untuk membangun karakter, membangun bagaimana kita bisa untuk menjadi orang yang sangat berguna di kedepan harinya. Kemampuan berpikir kritis melalui berbagai organisasi itu sangat dianjurkan untuk mahasiswa zaman sekarang. Nah, salah satu wadah untuk mengembangkan potensi diri ini itulah wadah untuk mengembangkan potensi diri itu bisa kita akses melalui UKM Keilmuan. Nah, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu organisasi keilmuan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tahukah kalian apakah itu? Itu adalah UKM Forsay. Nah, melalui podcast ini kita akan membahas mengenai UKM Forsay, tujuan UKM Forsay, program-program unggulan, serta manfaat bergabung hingga harapan Forsay dalam membangun budaya akademik di lingkungan Universitas Bengkulu. Tentunya pembahasan ini tidak akan saya bahas sendiri ya teman-teman. Kita akan ditemani oleh narasumber kita langsung yang sudah berdiri keren di hadapan saya ini. Narasumber kita ini sudah mengenakan jaket UKM-nya sendiri. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kakak yang sudah bersedia hadir pada podcast kita kali ini. Untuk kakaknya boleh dong perkenalkan dirinya dulu sebagai narasumber kita hari ini ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dela Dwi Ananda dari program studi S1 Sosiologi, tentunya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Dari program studi Sosiologi. Nah, kira-kira di Forsay ya kak? Di Forsay itu kakak jadi apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu ya kan? Oke, untuk saat ini dalam Forsay sendiri di periode tahun 2026 ini, alhamdulillahnya saya diamanahkan sebagai Direktur Utama UKM Forsay tahun 2026 atau biasa umumnya disebut dengan Ketua Umum. Wow, suatu kehormatan bagi kita, bagi saya sendiri ya, berdiri di samping Ketua Umum Forum Forsay. Apa sih kak? Forsay itu ada kepanjangannya nggak sih kak? Kira-kira apa sih kepanjangan dari Forsay? Karena kalau didengar dari namanya ya sangat menarik sekali. Oke, jadi Forsay itu sendiri secara panjangnya itu Forum Riset Keilmuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Oke, Forum Riset dan Keilmuan. Berarti dia tuh bergerak di bidang riset dan keilmuan. Itu tuh risetnya tuh yang kayak gimana sih kak kira-kira? Oke, jadi terkait riset dan keilmuan nih, bagaimana sih arahnya Forsay? Katanya riset dan keilmuan. Yeah. Jadi di sini kan Forsay menyajikan berbagai macam program yang tentunya sangat bermanfaat ketika teman-teman bergabung bersama kami di UKM Forsay. Jadi nanti kami akan menyediakan seperti pelatihan dan semacamnya untuk untuk kita sama-sama belajar di dalamnya. Pastinya ini bukan jadi kami Forsay itu bukan yang kamu harus pintar nulis baru kamu bisa masuk Forsay, kamu harus pintar berpikir kritis kamu baru bisa masuk Forsay, tidak. Tapi jika kamu mau, maka silakan untuk bergabung bersama kami di UKM Forsay, begitu. Oke, nggak harus pintar nulis ya teman-teman, karena kalau kita dengarnya aja tuh kayak Forum Riset dan Keilmuan. Jadi mungkin kalau misalnya aku baru pertama kali dengarnya langsung kayak oh my god, ini langsung penelitian nih, langsung ini nih, langsung ini. Tapi nih kak, kalau yang kita lihat ya, mahasiswa zaman sekarang tuh banyak yang kayak mikirnya tuh, aduh, kelasnya udah capek nih, kuliahnya udah capek banget, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah gitu. Nah, tugas sudah numpuk, ini segala macam. Jadi mereka tuh lebih berpikir kayak mending udah kuliah nongkrong kali ya, pulang kali ya, istirahat kali ya. Terus banyak juga
yang belum tahu nih tentang UKM gitu, apalagi mengenai riset dan keilmuan. Nah, menurut kakak bagaimana sih cara memperkenalkan UKM ini ke orang-orang? Belum deh cara pengenalannya. Bagaimana kita bisa memperkenalkan UKM sejenis forum riset keilmuan ini khususnya pada mahasiswa-mahasiswa baru yang sangat tidak mengenal apa itu kepenulisan, apa itu riset, dan apapun itu yang berbau dengan riset itu tadi ya kak. Oke, terkait bagaimana sih kita memperkenalkan UKM kita ini kepada khususnya mahasiswa-mahasiswa dari FISIP ya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk bergabung bersama kami di Forsey. Jadi ketika mahasiswa baru sudah bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami akan sangat welcome kepada teman-teman semuanya. Kami akan membantu teman-teman dari UKM Forsey pun bersedia untuk membantu teman-teman mulai dari registrasi ataupun hingga nanti teman-teman resmi dan memulai perkuliahan di dalam kelas secara formal. Jadi nanti kan kita ada yang namanya PKKMB ya. Nah, jadi kita bakal kenalan tuh di sana. Kami akan memperkenalkan kami sebagai Forsey dan kalian akan kenal dengan kami dengan sekelompok keluarga besar mahasiswa-mahasiswi dari UKM Forsey, dan tentunya teman-teman pasti akan kami ajak bergabung bersama kami di UKM Forsey untuk kita sama-sama belajar yang pastinya. Oke, kita sudah sangat diajak dan sudah di-welcome-kan sekali ya untuk bergabung ke Forsey. Nah, sebelum itu nih Kak, sebelum saya pribadi untuk bergabung ya ke Forsey ini, boleh nggak sih dijelasin secara singkat apa itu Forsey? Tadi kan kita juga udah tahu kan kepanjangannya Forum Riset dan Keilmuan. Kalau boleh tahu nih gambaran singkatnya Forsey itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi mungkin tadi kita sudah agak sedikit menyinggung ya terkait Forum Riset Keilmuan Mahasiswa FISIP Universitas Bengkulu. Jadi tentunya kami dari Forsey ini adalah suatu organisasi yang fokusnya ke ranah akademik, tapi tidak yang kayaknya kalau ranah akademik harus mikir banget nih, kayaknya kalau di ranah akademik bakal pusing nih kayak gini kayak gimana. Tapi lebih dari itu sebenarnya Forsey juga berkecimpung di ruang lingkup yang cukup besar, yaitu di lingkungan masyarakat, karena di Forsey sendiri juga menyajikan berbagai program yang tentunya bermanfaat selain bagi kita internal Forsey dan juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, seperti itu. Oh, berarti selain kita fokus ke ranah akademik, ke ranah riset, kita juga bisa langsung terjun ke masyarakat langsung ya kak? Betul sekali. Oke, nah tapi kan di era zaman sekarang, era-era yang dimana healing, jalan-jalan ya, terus self reward yang lebih ke nongkrong-nongkrong asik aja, itu tuh sangat booming ya di kalangan mahasiswa, apalagi Gen Z zaman sekarang. Nah, bagaimana kita beranggapan bahwasanya mengikuti organisasi itu cuman mengganggu perkuliahan kadang tuh kak, apalagi nih ya, kalau misalnya kalau kita pikir-pikir lagi, aduh setelah kelas ada rabes, nah gimana tuh kak? Setelah kuliah ada rapat, setelah kuliah ada ini, setelah kuliah ada ini. Nah bagaimana sih kakak beranggapan tentang itu? Oke, baik. Mungkin terkadang ada ya mahasiswa yang lebih memilih kuliah pulang aja biar nggak capek, kuliah pulang aja biar nggak terlalu pusing dan segala macamnya. Jadi sebenarnya ya semua itu adalah pilihan individu itu masing-masing. Namun ada anjuran bahwasanya ketika kita memasuki dunia perkuliahan, memang pada dasarnya ketika kita masuk suatu universitas pasti tujuan utama kita yaitu ranah akademik terkait nilai, belajar di kelas dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kita dapat mengembangkan relasi kita melalui organisasi salah satunya. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kita harus berusaha juga dengan lebih. Artinya apa? Ketika kita tidak hanya fokus kepada akademik, namun akademik memang suatu prioritas bagi kita. Namun di ranah organisasi pastinya kita juga perlu, karena apa nih? Organisasi juga dapat mengembangkan relasi kita. Semisalnya di kemudian hari kita membutuhkan bantuan atau nantinya kita membutuhkan informasi dan segala macam, kita punya nih teman dari sana, teman dari sini, kan banyak tuh ketika kita berorganisasi, maka kita tidak pemikiran kita tidak sesempit itu.
seperti itu. Oh, berarti selain untuk mengembangkan diri di bidang akademik, kita juga bisa kayak nyari-nyari relasi juga ya di luar. Betul. Itu bisa sampai keluar fakultas juga nggak Kak? Atau masih, kan dia tuh forum riset dan keilmuan cuman di bagian di FISIP doang nih. Itu katanya bisa juga ke fakultas-fakultas lain. Itu gimana tuh? Oke, terkait apakah kita ada kolaborasi di sana? Tentu, pasti. Ah, Kadang kolaborasi kita tidak hanya selingkup UNIF saja, mungkin bisa mencakup dari organisasi luar melalui program-program yang kita ajukan, misalnya kayak ada clean up itu yang biasanya kita berkolaborasi dengan organisasi luar. Nah, namun kalau di lingkup UNIF sendiri kan kita punya keilmuan selingkup UNIF. Nah, itu kita dapat terus berkolaborasi dan berinovasi melalui sesama UKM keilmuan ya, tentunya sesama UKM keilmuan saling membantu, saling berkolaborasi. Tentu saja ada. Oke, berarti bisa menjadi pusat relasi. Tuh. Terus untuk mengembangkan diri untuk jadi lebih baik lagi di kedepannya. Terus banyak juga dari teman-teman dari fakultas lain juga bisa. Untuk apa tadi Kak? Kita dapat berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Saling bertukar pikiran Iya. juga bisa itu kan. Berarti kita juga kalau misalnya ada lomba-lomba gitu bisa langsung minta ke sama teman yang di luar fakultas kita ya Kak? Bisa. Iya, wah Sangat. bisa sekali. Oh ya, kalau berbicara tentang lomba-lomba ya Kak. Nah, yang aku tahu nih, aku pernah dengar kalau misalnya di Forsay itu ada duta keilmuan, duta pokoknya dia tuh kayak memajangkan kalau misalnya dia tuh adalah forum riset keilmuan yang sangat booming dengan prestasinya. Nah, itu kira-kira bisa nggak kakak menggambarkan sedikit tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Forsay? Oke, jadi terkait salah satu prestasi-prestasi Iya, dari anggota Forsay. Forsay itu sendiri ya. Hmm. Mungkin jika kita melihat tadi kami membicarakan Forsay itu keilmuan, riset dan segala macam, sebenarnya di luar itu kami juga mendukung bagaimana mereka bisa berprestasi. Dalam artian kami menyediakan atau memfasilitasi bagaimana ketika mereka dibimbing dari awal hingga akhir. Namun kita tidak terus berpatokan bahwasanya kalian itu berprestasi kalau kalian juara 1. Kalau Iya. kalian itu berprestasi ketika kalian dapat juara 2. Kalau enggak itu kalian enggak berprestasi dong. Enggak. Ketika kalian ingin dibimbing dan ingin mencoba, itu merupakan suatu prestasi dan kebanggaan. Karena kenapa? Tidak semua orang ingin melangkah lebih jauh daripada kita. Kadang ada yang lebih milih kayak udahlah ngapain ngikut ini, nggak ada manfaatnya juga, udahlah kenapa ngikut ini, ujung-ujungnya juga kayak gitu aja gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah punya niat yang ketika kita sudah punya niat itu termasuk salah satu bentuk prestasi ya. Dan kami dari Forsay sangat-sangat welcome ketika teman-teman Mbak mau dong ikut ini, gimana caranya. Kami akan menyediakan mentor dan segala macamnya hingga teman-teman nantinya berada pada barangkali alhamdulillahnya jika menjadi juara 1, winner, betul sekali. Namun di luar itu nggak selalu tentang kepenulisan kok. Ada beberapa dari anggota Forsay itu yang menjadi duta. Biasanya ada yang disebut duta pariwisata. Mungkin teman-teman tahu ya duta pariwisata, duta Ada si akses kakak sosial. cantik kemarin. Iya, betul sekali. Jadi kami itu juga mensupport loh, bukan hanya sekedar berarti kalau misal mau minta dukungan ke Forsay harus ikut lomba esai dulu nih. Berarti kalau didukung tuh harus ngikut LKTI dulu nih. Iya. Enggak, sebenarnya di mana passion teman-teman. Ketika teman-teman aku suka lah kalau jadi duta-duta kayak gitu, aku mau dong jadi duta-duta kayak gitu, nggak apa-apa. Kami dari Forsay pun akan sangat welcome ya membantu teman-teman. Biasa kan di duta-duta itu ada sistem voting ya. Nah, boleh itu teman-teman kayak Mbak boleh tolong bantu untuk voting nggak? Kita sama-sama ngebantu biar teman-teman juga bisa menjadi winner mungkin alhamdulillah. Amin ya Allah. Mungkin berkesempatan ya kalau misalnya kita masuk forum Forsay ini untuk menjadi perduta-dutaan, duta bahasa, duta pariwisata, duta kampus, ada juga perasaan kemarin ya Kak? Duta kampus. Wow, booming ya ternyata Forsay ini dengan segala macam prestasinya. Tapi nih ya Kak, tapi lagi nih ya, saat ini kan masih ada mahasiswa yang beranggapan bahwasanya mengikuti organisasi itu kayak mengganggu perkuliahan. Menurut kakak, mengapa organisasi keilmuan justru penting dan berbeda dari organisasi lainnya?
Oke, terkait seperti yang sejak awal saya bicarakan ya, tujuan kita ketika masuk kampus ini apa sih? Kayak gitu. Iya. Pastinya kita akan berfokus pada kelas, akademik, Iya. kita nilai, karena itu memang tujuan utama. Prioritas kita ketika masuk universitas ya itu. Karena untuk mendapatkan gelar kita harus masuk kelas, kita harus belajar ya. Namun di lain itu, kenapa sih malah UKM keilmuan ini cukup recommended untuk diikuti oleh teman-teman sekalian. UKM keilmuan ini sejalan dengan kegiatan akademik teman-teman semua. Kenapa dia bisa dibilang sejalan? Karena ranahnya sama-sama akademik ya. Ranahnya sama-sama akademik ketika namun bedanya hanya saja jika kita bertatapan dengan dosen itu kita secara formal dalam kelas. Iya. Namun ketika kita dalam organisasi Forse ini, kita mengaplikasikan apa saja yang sudah kita dapat di dalam kelas. Seperti itu. Oh, berarti ada juga ya, berarti ada orang-orang yang misalnya dia introvert, malas ngomong di kelas. Misalnya kalau dia masuk organisasi itu bisa mengembangkan soft skill mereka dalam komunikasi. Betul sekali. Oke. Tapi nih ada pertanyaan menarik lagi nih ya Kak. Lalu program-program kerjanya itu gimana tuh menjalankannya? Misalnya nih Kak, tadi Kakak ada juga menyinggung tentang turun ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Terus ada lagi tentang program kerja yang berkolaborasi dengan organisasi luar. Nah, setahu saya nih, kemarin saya sempat mengikuti Forse. Dia gabung berkolaborasi dengan organisasi AMJI. Organisasi AMJI yang berkaitan dengan SDGs gitu ya Kak. Iya. Nah, itu kemarin tuh aku lihatnya jalan-jalannya lumayan jauh ya Kak. Nah, itu bagaimana jalannya program kerja tersebut? Oke, jadi terkait kami kan dari Forse ini juga apa sih namanya, pendekatan kepada masyarakat lah. Iya. Bisa dibilang kami juga meningkatkan bagaimana kapasitas sosial untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Iya. Ini kan dalam FISIP udah ada sosialnya, Iya. ilmu sosial dan ilmu Ilmu politik. sosial. Seharusnya jadi dari kami juga mewadahi bagaimana sih cara kita untuk berkolaborasi dengan organisasi-organisasi luar. Bagaimana sih koordinasi yang baik? Bagaimana sih cara kita untuk dapat sama-sama menjalankan sesuatu dengan tujuan yang sama? Karena kan tidak sebenarnya ya, kalau terkait kolaborasi itu tidak segampang itu pastinya. Tidak Iya segampang sih. itu. Kadang ada loh masih terjadi di saat kita itu ada kayak miskom dan segala macam itu kan. Namun itu sebenarnya sangat tidak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan seperti itu. Namun merupakan pelajaran untuk lebih baik ketika kita menjalankan proker yang serupa atau kegiatan serupa ketika kedepannya. Jadi kalau misalnya untuk proker unggulan itu Kakak merekomendasikan apa sih proker unggulan dari Forse? Tadi kan ada terjun ke masyarakat, terus ada yang di bidang akademik. Itu kalau dari sisi pandang forum riset dan keilmuan, berarti dia menggabungkan nggak sih Kak? Menggabungkan antara pelajaran yang akademik, antara risetnya dengan terjun langsung ke masyarakat. Berarti dia tuh digabung gitu ya? Atau gimana? Oke, jadi pastinya ya kita di Forse itu akan ada yang namanya suatu kelompok diskusi terkait keilmuan atau nanti yang biasa disebut dengan pelatihan. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas sosial kita. Itu juga ada disediakan di Forse. Jadi yang kita latih itu bukan hanya terkait skill kepenulisan, skill berbicara, namun kita juga meningkatkan bagaimana teman-teman bisa bersosial di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Berbicara tentang program kerja ya, dari tadi kita hanya membahas program kerja yang sudah terjalan. Nah, dari Kakak, dari Forse sendiri itu ada program kerja unggulan nggak sih Kak? Oke. Boleh nggak dijelasin kepada kami ya? Siapa tahu nanti mau gabung ya, mau berkolaborasi bersama.
Oke, jadi salah satu yang menjadi program kerja unggulan dari UKM Force itu ada yang namanya National Talk Show. Jadi National Talk Show ini biasanya kami adakan di akhir bukan akhir juga, sebenarnya lumayan akhir tahun, karena butuh persiapan yang lumayan matang ya. Iya. Butuh persiapan yang lumayan matang karena ini program kerjanya berbasis nasional, mengundang teman-teman dari selingkup nasional atau se-Indonesia Raya ini. Wow. Kami akan menghadirkan ya, tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Sebisa kami akan menghadirkan narasumber yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wow, nasional guys, tingkat nasional. Nah, kalau boleh tahu ya kak, itu programnya udah jalan ya? Oh, untuk ini sedang dipersiapkan teman-teman. Kalau yang tahun-tahun Coming soon. kemarin, Sudah berjalan. pasti. Wow, berarti Sudah berjalan. programnya itu sudah berjalan dan akan terus berjalan ke depannya ya kak. Betul sekali. Nah, tadi tuh kakak ada menyinggung tentang mengundang orang-orang dari luar nasional. Itu sistemnya gimana sih kak? Ataukah mereka yang datang ke Universitas Bengkulu atau kita ada lewat Zoom dan beberapanya ada di dalam ruangan gitu? Oke, kalau biasanya kita mengadakan yang dalam tingkat nasional itu hibrid ya, ada yang Zoom dan juga ada yang datang secara offline di dalam ruangan pelaksanaan seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya tetap sama ketika teman-teman menyimak dengan baik bagaimana berjalannya kegiatan talk show itu dari yang penyampaian narasumber, maka teman-teman akan tetap mendapatkan benefit atau manfaat yang sama. Oke, seru ya ternyata ada di Forse ini sampai lingkup nasional. Selain itu, nah, kalau dari segi kakaknya deh, selama kakaknya aktif di Forse, tentunya udah banyak ya pengalaman yang kakak raih. Selain perjalanan kakak menjadi ketua umum Forum Forse. Nah, boleh nggak sih cerita spill dikit deh pengalaman yang diperoleh oleh kakak selama masuk ke Forum Forse ini? Oke, jadi mungkin jika ditanya, saya sudah cukup lama bergabung di Forse ini ya, sejak dari maba, bisa dibilang sejak dari maba hingga ke tahun ini, karena perjalanannya sebenarnya tidak selalu mudah-mudah saja pastinya. Karena selalu mulus ya teman-teman. Iya, di mana-mana kan kita itu kadang ada yang namanya problem dan segala macam. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang wajar saja terjadi dan sangat wajar terjadi. Namun apa sih yang bisa menguatkan saya di sini? Jadi ketika saya sedikit cerita ya. Iya, boleh. Pertama sekali saya mengenal Forse itu di PKKMB Visit tahun 2024. Terus saya lihat nih masih booming maba-mabanya. Iya, betul sekali. Iya. Saya kenal Forse. Kemudian ketika saya kenal Forse, saya melihat bagaimana penampilan performance-nya UKM Forse kala itu. Jadi mereka sangat wow. Saya melihat UKM Forse, wow, kakak ini berprestasi, kakak itu berprestasi. Namun ketika saya masuk ke sana, ternyata mereka juga sangat welcome pada saya. Mbak, saya mau join. Oh boleh deh, kata kayak gini. Nanti kalau misal ada lomba ini ikut ya bareng sama Mbak kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata aku diterima loh di lingkungan ini. Jadi kan kadang kita ketika kita memasuki suatu lingkungan baru, kita itu melihat bagaimana sih kita diterima di sana, bagaimana sih perlakuan lingkungan baru terhadap kita. Jadi akhirnya nyaman-nyaman saja sampai sekarang hingga saya terpilih menjadi ketua umum akhirnya. Panjang ya perjalanan kakaknya selama menjabat di Forum Forse. Nah, untuk pengalaman berkesannya, boleh nggak sih kakak bercerita tentang pengalaman paling berkesan selama kakak menjadi anggota Forse, dari staffnya sampai menjadi ketum saat ini? Tahu nggak sih, kayak kalau yang kita ya kan, kalau masih maba-maba itu kan momen paling berkesannya itu saat lihat Wistar. Iya. Nah, kalau kakak, momen paling berkesan selama kakak ada di Forum Forse, boleh nggak diceritain pengalaman yang paling berkesannya? Oke, dari pengalaman saya sendiri ya. Kemarin saya pernah terpilih sebagai ketua panitia di acara nasionalnya UKM Forse, di program unggulannya UKM Forse. Sebenarnya iya, betul sekali. Jadi sebenarnya saya pasti kita kayak merasa aku bisa nggak ya, kayak gitu. Ada pertanyaan aku bisa nggak ya. Jadi namun saya berpikir dari teman-teman juga ngomong kalau misalnya kamu nggak yakin gimana bahwa teman-teman yang lain mau yakin.
Sebenarnya jika dipikirkan secara logika itu sangat-sangat benar. Namun ketika saya melihat bagaimana kinerja teman-teman, bagaimana teman-teman ingin saling membantu, saling merangkul, saya jadi percaya bahwasanya oh ternyata kita bisa, bukan saya bisa. Ternyata kita bisa. Jika kita menjalankan itu dengan bersama-sama, itu sangat memungkinkan untuk sesuatu itu berjalan dengan baik sebenarnya. Jadi saya sangat setelah selesai proker itu saya sangat terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah pastinya mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya ya tentunya. Saya sangat berterima kasih kalau itu bersama teman-teman karena tidak semua orang itu mampu di posisi yang sama pastinya. Namun berkat bantuan teman-teman saya juga akhirnya percaya kembali kepada diri saya sendiri. Seperti itu. Berarti solidaritasnya tanpa batas ya di forum Forsay ini. Ada nggak sih Kak saat dimana Kakak tuh ngerasa burn out atau ngerasa kayak aduh lelah banget sih, dan Kakak tuh ada nggak sih sempat kepikiran untuk capek mau berhenti, ada nggak sih saat Kakak berpikir kayak gitu? Oke, mungkin ketika kita berorganisasi ya pasti kita kuliah wajib harus dijalanin. Organisasi juga ada tanggung jawab di sana. Jadi kadang kita pulang-pulangnya capek lah, habis kelas kita rapat, pulangnya maghrib itu pasti capek kan? Iya, Biasanya kadang capek. banget. Tapi kembali lagi gimana kita menyadari bahwasanya oh ternyata memang hal ini harus kita jalankan. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab di sana. Ketika kita punya tanggung jawab, itu artinya sesuatu kewajiban bagi kita untuk menjalankan sesuatu tanpa terkecuali. Namun boleh kok kalian istirahat, itu sangat boleh, sangat diperbolehkan ya untuk beristirahat sejenak, namun tetap dalam koordinasi yang baik kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada juga ya istilah lain yaitu seperti hustle culture, dimana kita tuh kayak berlebihan gitu loh, mendorong diri kita, wih kita sebagai ketum nih, apalagi kakak ya sebagai ketum, aku harus bisa nih merintah mereka dengan segenap tenaga aku, pokoknya mereka tuh harus nurut sama aku. Tapi anggotanya ini kayak udah nggak mau lagi gitu nambah, mereka udah capek, mereka mungkin udah fokus sama organisasi mereka sendiri, terus kayak udah ninggalin kakak itu. Menurut kakak gimana tuh? Oke. Dalam membangun organisasi ini sendiri ya tentunya nggak bisa ketum sendiri, nggak bisa anggota sendiri, semuanya nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ketika kita sama-sama berkolaborasi, dalam artian ketika ketua umum juga bergerak, anggota juga bergerak, maka kita akan mencapai satu tujuan yang sama di sana. Nah, ketika mungkin ada saja kadang sebenarnya saya sendiri secara pribadi tidak semacam apa ya ngomongnya, kayak kalian harus nurut loh karena saya ketum, itu sangat tidak sebenarnya. Namun bagaimana ketika kita sama-sama bisa saling membantu, kita sama-sama respect, itu merupakan suatu kewajiban ya untuk kita selama berorganisasi. Tidak yang harus kayak gimana-gimana, tapi selama kita masih dalam ranah kesopanan itu sangat tidak apa-apa menurut saya. Tapi dalam menjalankan suatu organisasi ya, tentu itu tuh sangat tidak mudah. Apalagi biasanya prokernya tuh ada yang berat. Apalagi nih ya, kalau dari mahasiswa yang aktif zaman sekarang, biasanya yang diikutinnya itu bukan satu organisasi aja. Nah kakak, mungkin kakak ikut forum Forsay, ada ikut ini lagi, ada ikut ini lagi, ada ikut ini lagi, ada ikut ini lagi, banyak lah pokoknya. Biasanya tuh minimal 3 ya kalau mahasiswa zaman sekarang tuh ikut organisasi. Nah itu apa sih tantangan terbesar kakak kalau misalnya lagi berhadapan kayak misalnya nih ya, kalau yang lagi aktif sekarang tuh PKKMB. Nah itu kan dari Forsay sendiri tadi dibicarakan kalau misalnya nanti akan ada sebar-sebar poster gitu ya. Iya, sebar-sebarkan memberitahukan kalau UKM Forsay itu adalah UKM Forsay, UKM keilmuan yang ada di Fakultas FISIP. Nah, tantangan terbesar kakak dalam menghadapinya gimana? Nah, misalnya nih, kakak ikut kepanitiaan PKKMB juga, tapi kakak juga harus nih sebagai ketum di Forsay. Tapi juga kakak, tantangannya gimana tuh kak? Cara kakak menghadapinya? Oke. Mungkin teman-teman boleh kok mencoba experience ya, berbagai banyak hal, itu mencoba hal-hal baru, berbagai macam hal baru. Namun dengan garis bawah
harus tetap atas kesanggupan diri teman masing-masing. Boleh kok misal mau coba ini itu sangat diperbolehkan ikut kepanitiaan ini itu, namun tetap melihat bagaimana kondisi teman-teman menyanggupi atau tidak. Jikalau memang sekiranya teman-teman kiranya kalau saya ikut lagi kepanitiaan agak lelah nih, berarti jangan dulu, mungkin bisa kita ikuti di kemudian hari, kemudian tahun, seperti itu. Dan juga kita harus harus pintar-pintar, harus bisa manajemen waktu dengan baik. Di berapa jam kita istirahat, di berapa jam kita harus kembali pada organisasi, di berapa jam kita harus kembali pada akademik, seperti itu. Karena kan semuanya itu sangat-sangat penting ya, terkait akademik, organisasi, ada tanggung jawab kita, seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ada di posisi yang sangat menegangkan seperti itu, sepertinya kita juga tidak sanggup ya untuk menyanggupinya. Karena dalam menjalankan organisasi itu kayak apalagi ngatur orang-orangnya juga ya Mbak. Apalagi sekarang tuh zaman-zamannya lagi libur ya. PKKMB itu makan waktu libur ya teman-teman. Nah, itu kakak mengkoordinasikan anggota-anggotanya itu gimana Kak? Apakah kalian pulang cepat, ini proker kita mau jalan atau gimana tuh Kak? Oke, jadi terkait salah satu proker ini kan biasa orang mikirnya mungkin kalau kita ikut kepanitiaan ini bisa mengambil waktu libur dan segala macam ya. Jadi orang kayak janganlah dulu aku mau libur kayak gini kayak gitu. Sebenarnya kalau kita balik lagi bagaimana saat kita disambut ketika maba, kita akan berpikir bahwasanya ternyata dulu kami juga diperlakukan seperti ini, disambut seperti ini, yang lain juga mengorbankan waktunya. Namun ketika kita berarti ini waktunya untuk kita membantu mahasiswa-mahasiswa baru lainnya. Seharusnya berpikir seperti itu. Lebih ke ingin membahagiakan orang saat kita pernah bahagia ya. Oke. Dari Forsa ini apa sih harapan kakak untuk kedepannya? Oke, harapan khususnya dari saya sendiri, harapannya Forsa ini harus tetap berjalan ya, mampu berinovasi, mampu membuat program-programnya sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, karena ya pastinya kita tidak akan membuat satu program yang tidak bermanfaat bagi anggota, bagi masyarakat luas. Tentunya program-program yang sudah kita rancang merupakan program-program yang mampu memberikan manfaat bagi individu maupun kelompok masyarakat. Berarti untuk kedepannya kakak berharap kalau misalnya Forsa ini bisa menjadi forum yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama ada mahasiswa baru ya Kak, mereka masih kadang tuh hilang arah, nggak tahu ini sebenarnya ikut organisasi itu penting nggak sih, ikut BEM atau ikut organisasi, atau ada juga organisasi luar, mungkin mereka masih sangat bingung dengan hal itu. Kan kita berharap kalau misalnya mereka tuh bisa menjadi orang yang bermanfaat suatu harinya. Terakhir nih Kak, apa pesan kakak bagi mahasiswa Universitas Bengkulu, khususnya mahasiswa baru yang baru banget nyemplung ke Universitas Rana kampus ini? Oke, bagaimana pesannya? Mungkin cukup umum didengar ya teman-teman. Silakan kalian melakukan hal-hal positif yang kalian suka. Silakan kalian ingin mencoba hal-hal baru yang kalian suka, karena kita tidak bisa mengulang lagi masa perkuliahan itu, tentunya kita tidak bisa mengulang kembali, maka waktu itu jangan disia-siakan. Silakan teman-teman untuk mencari seluas-luasnya relasi, seluas-luasnya prestasi selama teman-teman berkecimpung dalam dunia perkuliahan, seperti itu. Oke, kata-kata boleh deh terakhir kata-kata motivasi dari kakaknya. Terkait kata-kata motivasi ya. Iya. Teman-teman semuanya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya, kami akan menunggu teman-teman di UKM Forsey, khususnya untuk mahasiswa FISIP ya, untuk bergabung bersama kami di Forsey. Teman-teman silakan untuk mencoba hal-hal baru yang disukai oleh teman-teman, namun ketika teman-teman mengikuti sesuatu dan merasakan itu cukup melelahkan, teman-teman tidak apa, beristirahat itu sangat tidak apa-apa, karena tidak semua orang strong. Jadi teman-teman tetap semangat hingga teman-teman nanti mencapai tujuan, khususnya ketika teman-teman meniatkan untuk melangkah ke Universitas Bengkulu ini.
di luar dari jangkauan kelas dan yang lainnya, itu ada peran organisasi yang menunjang karir mereka ya Mbak. Iya, betul. Dari mulai soft skill mereka, cara berkomunikasi mereka dan lainnya. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini ya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil bahwa organisasi keilmuan itu bukan cuma tempat berkumpul, tapi juga ruang untuk kita belajar, berdiskusi. Ada juga tadi kita terjun langsung ke masyarakat untuk mengembangkan soft skill dan bagaimana sih cara kita untuk mengerjakan banyak pekerjaan di kuliah ini dengan cara yang beragam ya. Terima kasih kepada kakaknya tadi, siapa namanya? Dela. Terima kasih kepada Mbak Dela selaku ketum, saya ingat dia ketum ya. Nah, yang telah berbincang dan berbagi pengalamannya selama di UKM Forsey. Semoga Forsey terus berkembang menjadi organisasi yang semakin baju, melahirkan mahasiswa yang lebih berprestasi lagi ke depannya, lebih kritis, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Universitas Bengkulu maupun masyarakat ya. Terima kasih juga kepada sobat keilmuan yang telah menyaksikan podcast UKM Keilmuan Selingkup Universitas Bengkulu. Terima kasih juga sudah hadir di podcast kami dari Forum Riset Keilmuan yang disingkat sebagai Forsey. Jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan UKM Keilmuan Universitas Bengkulu dan nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Saya Ayuenia Purnamasari selaku bukan narasumber ya Allah. Saya Ayuenia Purnamasari beserta seluruh tim podcast UKM Keilmuan Universitas Bengkulu 2026 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.